Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya udah pakai baju bola ya. Saya pakai baju Sriwijaya FC nih. Ya. Jadi semalam itu saya nonton Arsenal lawan Chelsea Piala FA. Jadi jam 11 malam ya. Ya, dan Arsenal menang dengan skor 2-1 dan lewat 2 gol Aubameyang. Terus Chelsea golnya Christian Pulisic. Dan sekali lagi selamat buat Arsenal, dan buat Chelsea juga selamat karena bisa lolos ke Liga Champions posisi keempat ya. Ya, dan hari ini saya nggak bakal bahas tentang Liga Inggris, tapi hari ini saya bakalan buat tentang Liga Spanyol atau La Liga. Jadi La Liga itu barusan udah cukup lama itu selesai dengan juara Real Madrid yang berhasil meraih 87 poin, unggul 5 poin dari Barcelona dengan 82 poin. Nah, jadi hari ini saya bakal buat line up yang berisi tentang pemain-pemain terbaik La Liga dengan 7 pemain cadangan ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari manajer. Nah, dari manajer di sini ada beberapa kandidat ya. Kalau kita ambil dari 3 tim teratas itu kan, 4 tim teratas itu ada Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Atletico sama Sevilla kan. Nah, dan di sini saya memilih Zinedine Zidane sebagai manajer terbaik setelah di line up ini. Ya, ini menurut saya ya. Nah, jadi Zinedine Zidane ini meraih 26 kemenangan, 9 hasil seri dan 3 kekalahan. Dan setelah lockdown itu mereka nggak terkalahkan dengan 10 poin dan 10 kemenangan maksud saya, dan 1 hasil seri. Sementara Barcelona setelah lockdown penampilan mereka naik turun dan hanya meraih 6 kemenangan, 9 hasil seri dan kekalahan mengejutkan di Camp Nou dengan Osasuna dengan skor 1-2. Oke, jadi Zinedine Zidane itu adalah manajer terbaik menurut saya. Dan kalau menurut Anda ada manajer yang lebih baik dari Zidane di Liga Spanyol, kalian bisa langsung komen di bawah. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke kiper. Dari kiper saya menaruh Thibaut Courtois di sebelah sini. Nah, jadi kalau kita ambil dari Thibaut Courtois ini meraih Piala Zamora gitu, yang selama 6 berapa tahun terakhir tuh selalu diraih oleh Jan Oblak. Dan penampilan Courtois ini cukup bagus sekali. Dia tampil 34 pertandingan, kebobolan 20 gol, clean sheet 18 kali dan meraih 1 kartu kuning. Dan umurnya baru 27 tahun. Dia dari Real Madrid. Jadi cukup benar ya kalau dia bisa mendapat Piala Zamora mengalahkan Jan Oblak, karena memang dia hanya kebobolan 20 gol dari 38 pertandingan. Jadi rata-rata itu dia kebobolan gak sampai 1 gol di 1 pertandingan. Dan dari back sebelah kanan saya mengambil Dani Carvajal, juga dari Real Madrid. Dan dia juga tampil setelah 31 kali, mencetak 1 gol, mencetak 6 assist, dan kartu kuningnya lumayan, 11 kartu kuning, 28 tahun umurnya. Sama seperti Thibaut Courtois, dia juga pemain Real Madrid yang meraih juara, dan juga dia sering memberikan gol-gol penting ya di Real Madrid, sehingga Real Madrid itu terhindar dari hasil seri. Dan juga dia selama lockdown itu sesudah lockdown itu hampir selalu bermain, karena memang dia punya kualitas yang bagus ya. Oke, setelah dari back tengah ya, mungkin kalian pasti udah tahu siapa ya, pastinya Sergio Ramos. Umurnya 34 tahun dan di laga ini dia tampil bersih tanpa kartu merah. Walaupun dia meraih 10 kartu kuning tapi 0 kartu merah, dan mencetak 11 gol dan 1 assist dari 35 pertandingan. Gol yang cukup banyak bagi seorang back, dan memang
kalau saya nggak masukin nama Sergio Ramos, pastinya kalian bakal marah, karena pastinya Sergio Ramos tuh pasti akan masuk. Dan di squad ini Sergio Ramos saya jadiin kapten ya. Dan selanjutnya ada Rafael Varane dari Prancis, umurnya masih 27 tahun. Dia mencetak 2 gol dan juga 1 assist. Tampil dari 32 penampilan dan hanya dapat 2 kartu kuning, cukup sedikit bagi seorang back. Dan juga di usianya yang 27 tahun itu dia udah bisa dapat Piala Dunia, tepatnya Piala Dunia Rusia 2018. Oke, back kiri saya memasukkan nama Sergio Reguilon. Dia bermain di Sevilla dan pinjaman dari Real Madrid. Dia mencetak 2 gol dan 4 assist, tampil selama dari 31 pertandingan, hampir selalu bermain dengan 8 kartu kuning, 0 kartu merah, dan umurnya masih 23 tahun. Oke, dari back central defensive midfielder atau CDM saya menambahkan Casemiro. Dia umurnya 28 tahun, dari Brazil. Dia mencetak 4 gol dan 3 assist dari 35 penampilan, jadi cuma 3 kali dia gak mainnya. Dan 11 kartu kuning. Emang penampilannya keras, tapi dia juga bisa bermain cukup baik. Dan selanjutnya ada Toni Kroos dari Real Madrid. Udah 30 tahun, dia mencetak 4 gol dan 5 assist dari 35 penampilan. Sama seperti Casemiro, dia juga nggak tergantikan di lini tengah Real Madrid asuhan Zinedine Zidane. Dan yang setelah itu attacking midfielder saya memilih Saul Niguez. Nah, sebenarnya Saul ini ada tampil 35 kali dengan 6 gol dan 10 kartu kuning. Umurnya juga masih muda banget, 25 tahun. Dan waktu itu dia sempat diminati oleh Setan Merah alias Manchester United. Tapi dia masih di Atletico. Dan juga mungkin kalau kalian tarik nama Saul, mungkin para pecinta Barcelona mungkin bakalan agak marah, karena waktu dia cetak 2 gol penalti waktu Atletico bertandang ke Camp Nou, dan itu pun membuat selisih poin Barcelona dan Real Madrid makin jauh dan membuat Barcelona gagal juara. Setelah itu LW alias wing left wing. Saya memilih Lucas Ocampos. Umurnya masih 26 tahun, dari Argentina, dari tim Sevilla. Dan dia juga lagi naik banget, mencetak 14 gol, 3 assist, dan dia dari 33 penampilan dengan 8 kartu kuning dan 1 kartu merah. Dengan usianya yang masih muda ini, Ocampos ini bisa aja menjadi the next Messi ya. Dan juga saya berharap juga semoga eranya Ronaldo, setelah era Ronaldo Messi ini berakhir, ada lagi yang menggantikan lah ya. Dari itu WF alias wingback, itu penyerang sayap kanan, saya memilih Lionel Messi. Ya mungkin kalau Lionel Messi kalau nggak saya masukin mungkin kalian bakal marah. Ya, Messi mencetak 25 gol, 22 assist, jadi top skor dan top assist di Barcelona dan Liga Spanyol dari 33 penampilan dengan 4 kartu kuning. Umurnya udah 33 tahun, udah sangat senior. Dan buat penyerang saya memilih Karim Benzema. Tampil 37 kali, cuman sekali dia nggak tampil, mencetak 21 gol dan 8 assist. Umurnya 32 tahun, dari Prancis dan juga dari Real Madrid. Nah, ini adalah starting 11 yang sudah saya buat, dan di starting 11 ini kaptennya Sergio Ramos, tapi pemain terbaiknya Lionel Messi. Nah, selain itu saya juga buat pemain cadangan, ada 7, 1 kiper, 2 back, 2 midfielder, dan 2 forward. Nah, dari kiper saya pilih Jan Oblak. Dia tampil 38 kali, selalu tampil, kebobolan 27 gol dan clean sheet 17. Jadi
Kenapa saya taruh dia di cadangan bukan di awal? Karena dari segi kebobolan Thibaut Courtois itu kebobolan 20 gol dan Jan Oblak 27 gol, berarti lebih sedikit si Thibaut Courtois. Dan dari clean sheet Thibaut Courtois 18 dan Jan Oblak itu 17. Jadi saya taruh Jan Oblak di posisi cadangan. Dan juga selain itu umurnya masih 27 tahun, dari Slovenia, bermain di Atletico yang finish di posisi ketiga ya. Ya, terus dari back saya pilih Gerard Pique. Memang sebenarnya Barcelona kebobolan cukup banyak gol, tapi dia hampir selalu tampil dengan 35 kali tampil, 1 gol dan 15 kartu kuning. Usianya 33 tahun. Ya, jadi sebenarnya dengan usia pemain Barcelona ini yang udah uzur gitu ya, Barcelona mungkin harus sedikit menghentikan buat mencari the next Neymar, tapi lebih baik mencari the next Gerard Pique atau yang pemain-pemain yang lain, karena the next Neymar itu sebenarnya ada di Griezmann dan juga Dembele kalau bisa dihituin, dan juga Malcolm itu sangat sayang sekali karena harus dilepas. Oke, kita kembali lagi di satu back lagi, yaitu Pau Torres. Nah, Pau Torres ini usianya masih 23 tahun, main di Villarreal. Dia tampil 34 kali, cetak 2 gol, 1 assist dan 6 yellow card. Barcelona sempat tertarik dengan si Pau Torres ini, tapi Villarreal mematok harga 65 juta euro. Jadi harusnya Barcelona kalau nggak krisis mungkin bisa buat beli gitu, dengan menjual pemain-pemain yang udah nggak diperluin. Dan kemungkinan Barcelona di musim depan harus lebih memilih pemain-pemain yang masih muda gitu ya, supaya punya speed. Dan juga dengan permainan yang menggunakan ball possession, serangan Barcelona cuma bisa diserang dari serangan balik, dan Barcelona juga sering kebobolan gara-gara serangan balik. Oke, kita kembali ke cadangan. Jadi ada central midfielder, saya pilih Riqui Puig. Dia pemain yang di era Setien selalu dimainkan. Total dia bermain 11 kali dengan 2 assist dan 1 yellow card. Jadi permainannya ini cukup baik banget. Setelah saat dia kehilangan bola, dia bakal berusaha buat mengambil lagi bola. Jadi dia tipe permainannya itu sangat bagus ya. Dan juga Barcelona jangan sampai talenta kayak gini dibuang ya. Cukuplah menjual kayak Xavi Simons, padahal itu harusnya jadi the next Iniesta ya. Tapi ya nggak apa-apa karena itu udah di tahun yang udah lama ya. Kembali lagi ke midfielder, ada Thomas Partey dari Atletico Madrid, dari Ghana ya negaranya, 27 tahun. Dia main 35 kali, 3 gol dan 13 yellow card. Oke, kita langsung ke nomor ke-17, ada Ansu Fati. Ya, saya pasti masukin nama Ansu Fati ya. Dia main 24 kali, 7 gol, 1 assist, 2 yellow card dan 1 red card. Ya, memang Ansu Fati ini memang mainnya cukup ngotot, dan dia masih 17 tahun. Dan sekali lagi, cukuplah Takefusa Kubo yang dijual, jangan sampai Ansu Fati ya. Dan yang terakhir ini ada Iago Aspas. Kenapa saya masukin Iago Aspas? Padahal Celta Vigo itu hampir degradasi ya, cuman unggul 1 poin dari Leganes. Dia ini tampil 37 kali, hampir setiap match dia main, cetak 14 gol, cetak 3 assist dan 8 kartu kuning. Umurnya udah 33 tahun, tapi buat kalian yang nonton, waktu itu saya nontonnya jam 10 Barcelona lawan Celta Vigo, dan waktu itu benar-benar kembali harus imbang gara-gara si Iago Aspas ini. Dan itulah 18 pemain terbaik mungkin ya menurut saya. Jadi kalau kalian punya pemain lain yang gak saya masukin, kalian bisa komen di bawah sesuai pendapat kalian masing-masing ya. Dan ini adalah info. Jadi klasemen tuh Madrid 87 poin, terus diikuti Barcelona 82 poin, terus Atletico Madrid 70 poin dan Sevilla juga 70 poin. Jadi 4
tim ini akan mewakili Spanyol di Liga Champions musim depan. Ya memang 4 tim ini memang cukup sering ya, apalagi Barcelona, Real Madrid dan juga Atletico itu. Dan juga yang masuk Europa League ada Villarreal dan Real Sociedad. Dan karena Villarreal ini biasanya posisi 8, posisi 7, jadi saya masukin Pau Torres, padahal memang karena Pau Torres memang punya kualitas ya. Dan yang promosi, yang degradasi itu ada Leganes posisi ke 18 Leganes 36 poin, posisi 19 Mallorca 33 poin, dan posisi terakhir tuh Espanyol ya 25 poin. Dan seperti yang saya bilang tadi, Celta Vigo hampir degradasi lagi, tapi mereka punya 37 poin. Dan yang promosi dari Segunda itu ada Cadiz FC, Huesca, dan juga pemenang playoff. Jadi playoffnya ini belum dibuat ya, atau belum dilaksanakan, tapi saya juga nggak tahu juga apakah udah, karena saya juga buat materinya ini juga udah lumayan lama. Dan juga buat nanti di Segunda itu nggak akan ada duel Katalan karena Barcelona B gagal naik ke Segunda setelah kalah 1-2 dari Abadel ya. Jadi mereka unggul di babak pertama lewat gol Moncu, tapi akhirnya mereka harus kalah setelah kebobolan 2 gol. Ya itulah, itu pemain-pemain terbaik La Liga menurut saya. Dan kalau kalian suka, nanti saya bakal buat juga Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Prancis, Liga Belanda ya. Kalian komen aja di bawah. Dan juga akhir kata, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya saya lebih semangat lagi buat videonya. Dan juga sekali lagi, ini bukan cuma channel game, bukan cuma channel konspirasi, tapi segala hal yang menurut saya menarik. Dan itu mungkin video dari saya, dan kalau ada salah saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.